Terima kasih Anda masih menyaksikan berita Jawa Timur hari ini bersama saya, Imam Fawaid. H+8 Lebaran Idul Fitri, para pemudik sudah kembali ke perantauan dan memulai bekerja. Namun ada yang berbeda dengan pemudik kapal laut di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang baru mudik karena keterbatasan ekonomi. Penumpang satu keluarga asal Madiun tersebut mudik belakangan demi mendapat upah lembur di perkebunan sawit di Sampit untuk membeli tiket kapal. Betapa bahagianya Iswati begitu turun dari kapal motor lawit yang membawanya dari Sampit, Kalimantan Tengah ke Pelabuhan Gapura Surya, Tanjung Perak, Surabaya. Angan-angan akan bertemu sanak keluarga di kampung halamannya di Madiun sebentar lagi terwujud. Iswati mengaku ia bersama keluarganya baru bisa mudik ke Jawa Timur lantaran keterbatasan ekonomi. Saat perantau lainnya mudik lebaran, justru ia pakai untuk lembur bekerja di kebun kelapa sawit di Sampit, Kalimantan Tengah. Dirinya sengaja tidak mudik saat lebaran demi mendapatkan uang agar bisa membeli tiket kapal bersama keluarga. Saat uang terkumpul, Iswati langsung membeli tiket kapal untuk mudik bersama keluarga besarnya dan memboyong suaminya yang sakit lumpuh ke kampung halamannya. Iswati bersyukur bisa mudik meski terlambat karena saat menjelang lebaran tidak mempunyai cukup uang untuk mudik. Dari mana tadi? Di Sampit. Sampit. Kok baru sekalian mudik, Bu? Baru aja, baru punya duit. Oh, baru punya duit. Ya, Sama siapa aja, Bu? orang keempat ini sama cucu anak. Oh, sama cucu anak. Suami. Mudiknya kemana, Bu? Mudiknya ke Madiun. Oh, ke Madiun. Sementara itu jadwal perjalanan kapal motor di Pelabuhan Gapura Surya, Surabaya pada hari Selasa 8 April terdapat 6 keberangkatan dan 9 kedatangan. Sebagian besar penumpang merupakan pekerja asal Pulau Jawa yang bekerja di perantauan seperti di Kalimantan, Makassar, dan Papua. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Hampir 3 minggu diburu polisi, 2 pelaku pembacokan penjaga tambak di Keputih Tegal, Sukolilo, Surabaya diringkus. Pelaku dibekuk di lokasi persembunyiannya di Mojokerto. Korban pembacokan dilarikan ke rumah sakit akibat beberapa luka sabetan senjata tajam. SH 31 tahun dan FZ 38 tahun dibawa ke Mapolsek Sukolilo, Surabaya. 2 warga Keputih Tegal Timur itu baru saja ditangkap tim Buser Polsek Sukolilo dalam sebuah penggerebekan di tempat persembunyiannya di Mojokerto. Kedua pelaku ditangkap karena menganiaya Junaidi 30 tahun, seorang penjaga tambak pada 23 Maret lalu. Korban dianiaya di sebuah gubuk yang berada di area tambak kawasan Keputih Tegal. Akibat kejadian ini korban mengalami luka bacok parah di tubuhnya hingga dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Kedua tersangka mengaku nekat menganiaya korban karena sering diolok-olok. Setelah itu korban dipukuli sehubungan dengan ada kesalahpahaman ya sebelumnya, sehingga korban melakukan perlawanan. Akhirnya salah satu tersangka menyampaikan kepada temannya untuk ambil pedang ya. Kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Sukolilo dan terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Pasca kejadian tebing longsor yang mengakibatkan 10 orang meninggal dunia, 2 alat berat diterjunkan untuk membersihkan material longsor di jalur Cangar, Mojokerto. Petugas juga memotong sejumlah batang pohon yang tumbang dan menutup akses jalan. Petugas gabungan dari PU Bina Marga Provinsi Jatim, PUPR, dan BPBD Kabupaten Mojokerto mulai menyingkirkan material longsor di ruas jalan di jalur Cangar, penghubung kota Batu Pacet pada Senin. 2 alat berat diterjunkan untuk menyingkirkan tanah dan bebatuan. Petugas juga memotong sejumlah batang pohon yang tumbang dan menutup akses jalan. Hingga kini jalur wisata di kawasan Tahura Raden Suryo belum dibuka karena masih rawan terjadi longsor susulan. Petugas juga masih akan memasang bronjong di sekitar tebing. Sementara itu, belum ada rencana untuk mengevakuasi bangkai pikap dan minibus dari jurang. Kami harap target ini kita bisa membersihkanlah jalan dari longsor, targetnya itu dulu. Mungkin besok akan ada penanganan
kemarin dari teman-teman provinsi terkait dengan penguatan tebing. Karena tentunya ruas sudah dibuka, tapi kita kan harus memastikan keamanannya. Peristiwa tebing longsor terjadi pada 3 April lalu, mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. 2 kendaraan yakni pickup dan minibus tertimbun material longsor hingga terjun ke jurang. Seluruh korban merupakan satu keluarga asal Trawas Mojokerto dan Sukodono Sidoarjo. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. 2 wisatawan yang merupakan ayah dan anak terseret ombak di pantai Paseban, Jember. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami hanya di Berita Jawa Timur.